Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, untuk panduan platform Merdeka Mengajar, panduan teknis fitur pengelolaan kinerja kepala sekolah untuk pengguna kepala sekolah telah rilis pada tanggal 15. Jadi mulai tanggal 15 Januari ini Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah bisa mengelola pengelolaan kinerja kepala sekolah untuk perencanaan kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi ini bisa dibuka urut-urutannya sama seperti pengelolaan kinerja guru. Jadi pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru untuk menentukan sasaran kinerjanya. Terdiri dari 3 tahapan, 1 perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Itu bagi guru, dan nanti yang akan menilai adalah kepala sekolah. Untuk selanjutnya, selain menilai, nanti kepala sekolah akan merencanakan RHK-nya juga. Jadi urutannya seperti ini Bapak Ibu, bisa dilihat. Kita masuk dulu ke PMM dan langsung kita klik pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk ke sini, di sini ada dua, ada beranda dan ada pengelolaan kinerja Anda. Yang periksa ini adalah kita memeriksa tenaga guru kita yang sudah mengajukan. Misalnya kita melihat mengajukan apa belum, kita periksa. Ini yang sudah mengajukan dan disetujui, ini yang hijau ini. Itu harus kita buka, nanti kita cek. Namun di sini video ini tidak memaparkan tentang ini, kita akan pengelolaan kinerja sebagai kepala sekolah. Kita masuk di menu ini kita klik. Nah, di sini kalau kita belum pernah membuka, di sini ada tombol mulai dan nanti akan melihat identitas diri kita, akan membaca identitas diri kita. Kalau sudah betul, kita lanjut, kita setujui, kemudian kita melanjut ke sini. Kalau sudah pernah dibuka, nanti langsung lanjutkan. Dan di dalam perencanaan kinerja ada sama seperti Bapak Ibu guru. Di sini kita disajikan 8 indikator, yang mana 8 indikator ini sajian dari rapat mutu pendidikan. Ini kita pilih salah satu Bapak Ibu. Jadi kita memilih mana yang akan menjadi fokus kita. Untuk merencanakan kepemimpinan pembelajaran kita. Mulai dari presentasi visi misi, presentasi program sekolah, kemudian merencanakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, dan deskripsinya di bawah ini sudah ada. Seperti ini, presentasi visi misi sekolah. Upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kalau ini yang Bapak Ibu inginkan, rencanakan, ya ini diklik. Tapi misalnya di sini ada 8 indikator, kita mau memilih yang lain, pokoknya kita pilih salah satu yang mana yang kita inginkan, itu nanti kita klik. Misalnya ini kita milih siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Di sini deskripsinya upaya melakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut observasi kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kalau ini kita klik, kita akan melanjutkan ke pengembangan kompetensi. Kalau 8 indikator ini belum kita pilih, maka pengembangan kompetensinya tidak akan muncul. Sama seperti pada Bapak Ibu guru. Kita pilih ini misalnya siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Kita langsung ke pengembangan kompetensi. Nah, di dalam pengembangan kompetensi kita diharapkan memiliki 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Atasan kita adalah
Kepala Dinas Pendidikan. Jadi ini minimal, batas minimal. Batas maksimalnya adalah 128 poin. Jika kurang mohon didiskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Namun dalam memilih ini kita juga harus berhati-hati, disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi nanti kita ambil terlalu tinggi tapi tidak bisa menjalani atau melaksanakan rencana ini, nanti juga malah akan menjadi beban. Kita mencari yang bisa kita jalani dan bisa kita upayakan. Di sini kita dibutuhkan 32 poin. Ini saya di sini sudah memiliki 44 poin karena sudah memilih ini. Jadi di sini banyak pilihan rencananya. Ada banyak pilihan, Bapak Ibu bisa melihat di dalam itu. Misalnya 1, meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan. Kita mengadakan 3 kegiatan di komunitas belajar itu akan mendapat 36 poin. Sudah banyak, satu kegiatan saja sudah melebihi dari 32. Terus kedua, ini ada meningkatkan kinerja satuan pendidikan kepala sekolah melalui peraih pengakuan penghargaan 12 poin. Ini kebetulan saya memilih yang ini. Jadi ini sudah 32 poin nilainya. Dan bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya adalah sertifikat yang akan dikeluarkan oleh komunitas belajar. Kemudian karena masih ingin merencanakan yang lain, kita bisa menambah dengan tombol tambah ini. Misalnya RHK yang kedua, meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data. Ini juga bukti dukungnya adalah sertifikat kegiatan. Misalnya kita mau kegiatan menjadi narasumber, ini poinnya 8. Misal ini sudah mendapat 44, pengen lagi ditambah boleh. Pengen kita pilih salah satu lagi. Dipilih di RHK-nya. Kita pilih yang sesuai dengan kemampuan kita saja. Kalau misalnya wes saya 32 saja dulu. Ya enggak apa-apa. Itu batas minimal. Kemudian kita pilih yang sekiranya kita bisa melaksanakan. Ini misalnya, ini juga banyak nilainya. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusunan perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru. Bagi kepala sekolah yang mempunyai kemampuan menyusun perangkat ajar yang dibagikan dengan guru, itu bisa kita pilih di sini. Pilih. Apa bukti dukungnya perangkat ajar yang terbit di PMM? Harus diterbitkan di PMM. Wah, misalnya dirasa ini kayaknya sulit, ganti saja yang lain, kita ganti lagi, misal caleg yang sekiranya Bapak Ibu mampu menjalaninya. Ini konten unggulan juga PMM, penelaah cerita sama seperti Bapak Ibu guru, aksi nyata rekan sejawat misalnya. Penelaah perangkat ajar boleh, meningkatkan kinerja kepala sekolah melalui observasi partisipan bisa, melalui coaching kegiatan pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah bisa menjadi coach atau mentor atau fasilitator praktek pengembangan. Misalnya kita pilih ini, buktinya apa? Nanti juga sertifikat. Tuh, ini sertifikat. Tidak harus sertifikat topik. Kemudian kita pilih lagi misalnya yang mudah-mudah saja, yang sekiranya bisa kita jalani. Kalau ini peserta coaching, pelatihan mandiri di PMM, berbagi praktik baik misalnya di komunitas
Kita pilih ini di komunitas belajar. Berapa kegiatan? Misalnya kita buat 2 kegiatan. Kalau nilai 4, misalnya kan kita buat 2 kegiatan, ya bisa kita milih 3 kegiatan, dia juga langsung menjadi 12. Ini berarti ini sudah cukup 36 tambah 8 tambah 12. Misalnya seperti itu. Dirasa masih kurang, kita masih bisa lagi nambah lagi. Berapa ini? 36, 8. Misal pengen tambah kegiatan lagi pun boleh. Misal tambah lagi. Kita tambah lagi kegiatan lagi. Di antaranya kegiatan yang mudah kita masukkan saja Bapak Ibu. Misalnya meningkatkan kinerja pendidikan melalui peserta pelatihan mandiri PMM. Misalnya ini kita pilih ini. Kita nanti akan paling tidak kita sertakan 1 sertifikat topik. Terus setelah itu, setelah selesai dirasa cukup, kita melanjutkan ke perilaku kerja. Perilaku kerja ini adalah dari penjabaran berakhlak itu, berorientasi pelayanan. Kita pilih yang pertama, apa perilaku yang paling Anda ingin fokuskan di tahun ini. Kita pilih memahami kebutuhan guru, tenaga pendidikan, masyarakat, bersifat ramah, dan seterusnya kita pilih. Ya, misalnya bersifat ramah kepada peserta didik, guru, tenaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dan dunia kerja tanpa membeda-bedakan cekatan, atau memahami kebutuhan guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan dunia kerja. Ini kita misalnya bersifat ramah. Terus bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Tinggal pilih saja. Menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam, mengkomunikasikan informasi yang seakurat mungkin, atau melayani dengan standar yang sama tenaga pendidik, masyarakat, dan guru. Ini yang mana yang kita jalani? Mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, karena tadi ini adalah bersifat ramah kepada peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, atau dunia kerja tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan. Bagaimana Anda akan menerapkan tersebut? Perwujudannya bagaimana? Menuntaskan semua pekerjaan, bisa. Mengucapkan salam, mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat, atau melayani dengan standar yang sama antara guru dan orang tua, dan seterusnya. Misalnya kita pilih yang ini. Dan seterusnya nih Bapak Ibu. Kalau belum selesai, ini belum kerangkuman. Kalau sudah, kita nanti masuknya ke rangkuman, dan ini bisa dipilih Bapak Ibu semuanya sampai selesai, kemudian sampai pada rangkuman. Kalau sudah di rangkuman, kita bisa melihat panduannya seperti yang saya jelaskan di awal. Ya, ini kita pilih tadi sesuai kebutuhan. Terus kemudian kita yang terakhir, misalnya berakhlak tadi, berorientasi pelayanan, dan seterusnya itu sudah selesai, kita ke rangkuman. Ini pelayanan akuntabel. Ini rangkumannya muncul seperti ini Bapak Ibu. Rangkuman dari semua pilihannya akan keluar, kemudian kita kumpulkan. Klik kumpulkan. Perencanaan kinerja Anda selesai, dan sebagai kepala sekolah, perencanaan Anda akan otomatis disetujui. Jadi langsung disetujui. Anda dapat menunggu periode proses pelaksanaan kinerja. Mohon untuk melakukan pengecekan secara berkala. Jadi sering dibuka Bapak Ibu untuk PMM-nya ini, terutama pada pengelolaan kinerja kepala sekolah. Semoga ini tadi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu kepala sekolah semua untuk pengerjaan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.